Hai guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Suatu hari di sebuah bar, seorang pria bernama Jerry sedang curhat tentang masalah rumah tangganya kepada rekan kerjanya yang bernama Mike. Di sini, Mike pun menyarankan agar Jerry membalas perbuatan istrinya dengan cara melakukan bercocok tanaman dengan wanita lain. Mendengar hal tersebut, Jerry yang memang masih sangat galau langsung menerima saran dari Mike. Alhasil, Mike pun langsung mengajak Jerry menuju ke sebuah tempat pengenceritan. Namun, sebelum pergi ke tempat tersebut, Mike menyuruh Jerry untuk menutup matanya terlebih dahulu. Dikarenakan tempat yang akan mereka datangi ini merupakan tempat yang sangat spesial. Mendengar hal tersebut, Jerry pun langsung menuruti permintaan Mike tersebut. Sesampainya di tempat pengenceritan, tiba-tiba salah satu wanita di sana yang bernama Shine langsung menghampiri Jerry sembari mengatakan bahwa mata Jerry memancarkan sesuatu yang sangat buruk. Tidak selang berapa lama, sang pemilik tempat tersebut yang bernama Madam Zora menghampiri mereka berdua sembari bertanya, apa yang mereka berdua inginkan. Mike pun mengatakan bahwa temannya yang bernama Jerry ingin sesuatu yang spesial, sedangkan ia hanya ingin yang biasa saja. Mendengar hal tersebut, Madam Zora pun langsung mengantar Jerry masuk ke sebuah kamar kosong lalu menguncinya dari luar. Awalnya Jerry merasa bingung, dikarenakan di kamar tersebut hanya ada dirinya dan sebuah kotak yang berlubang dengan tulisan silahkan masukkan cacing Anda di lubang kotak ini. Namun setelah cukup lama Jerry gabut dan tidak tahu mau berbuat apa, akhirnya ia pun mencoba untuk memasukkan cacingnya ke dalam lubang tersebut. Alhasil Jerry pun berteriak histeris sampai pingsan. Mike dan Madam Zora yang mendengar hal tersebut langsung segera menuju ke ruangan Jerry. Madam Zora yang melihat Jerry tak bergerak langsung memanggil seorang pria bernama Ivan untuk membantu Mike mengangkat Jerry menuju mobil. Namun sebelum mereka keluar, Madam Zora meminta pada Mike agar ia tidak membawa Jerry kembali ke tempatnya, dikarenakan ada sebuah kutukan yang menginginkan Jerry. Mendengar hal tersebut, Mike pun menjawab, "Oke, Madam." Di tengah perjalanan menuju pulang, Jerry yang baru sadar langsung mengatakan bahwa malam ini ia sangat bahagia. Mendengar hal tersebut, Mike pun mengatakan bahwa ia juga pernah merasakan hal yang spesial tersebut. Namun hal tersebut hanya boleh dilakukan satu kali saja, karena jika dilakukan lebih dari satu kali akan terjadi hal yang sangat buruk. Mendengar hal tersebut, Jerry pun mengatakan, "Baiklah Mike, santuy saja gitu." Sesampainya di rumah, istri Jerry langsung memberitahu Jerry bahwa ia kini sedang hamil. Mendengar hal itu, Jerry yang masih ragu apakah benar itu anaknya, mulai berakting bahagia. Esok harinya di kantor, Jerry bertanya pada Mike tentang di mana alamat Madam Zora berada. Mike yang mengetahui bahwa Jerry sedang ketagihan langsung memberikan saran agar Jerry tidak menggunakan kotak Madam Zora lagi, dikarenakan akan terjadi hal buruk jika kotak tersebut digunakan oleh orang yang sama lebih dari satu kali. Mendengar hal tersebut, Jerry pun lantas pergi dari ruangan Mike. Singkat cerita, Jerry yang masih penasaran dengan kotak tersebut mulai mencari alamat Madam Zora melalui internet. Dan setelah mendapatkannya, Jerry pun langsung menuju ke tempat Madam Zora. Sesampainya di tempat Madam Zora mengatakan pada Jerry agar Jerry segera pergi dari tempatnya. Jerry yang sudah tidak tahan ingin menggunakan kotak spesial langsung memberikan uang yang sangat banyak kepada Madam Zora. Alhasil, Madam Zora pun mengizinkan Jerry untuk menggunakan kotak tersebut satu kali lagi saja. Setelah Jerry selesai menggunakan kotak tersebut, tiba-tiba Jerry memiliki niat untuk membawa kotak tersebut pulang ke rumah. Namun hal tersebut diketahui oleh Madam Zora. Alhasil, Jerry pun langsung menyerang Madam Zora sampai tewas, lalu segera pergi dari tempat tersebut.
Di jalanan, Ivan yang melihat mobil Jerry dari tempat Madam Zora langsung segera bergegas menuju ke tempat Madam Zora. Di sebuah hotel, Jerry mulai memesan sebuah kamar selama 1 minggu untuk ia gunakan bersenang-senang dengan kotak spesial tersebut. Sesampainya di kamar, Jerry pun langsung menyembunyikan kotak tersebut di salah satu sudut kamar. Dan saat Jerry keluar kamar, ia mengatakan pada tukang bersih-bersih agar tidak masuk ke dalam kamarnya selama ia menginap di hotel tersebut. Di tempat Madam Zora, terlihat seorang detektif yang bernama Dad mulai bertanya pada Ivan tentang terbunuhnya Madam Zora. Di sini, Ivan menjawab bahwa sepulangnya ia dari minimarket, ia melihat Madam Zora sudah tergeletak di lantai. Namun saat Dad bertanya pada Ivan apakah Ivan melihat seseorang yang mencurigakan, Ivan pun mengatakan bahwa ia tidak melihat siapa-siapa. Di kantor, Mike yang melihat Jerry berperilaku aneh mulai bertanya pada Jerry tentang apa yang telah terjadi. Di sini, Jerry hanya mengatakan bahwa ia merasa sangat luar biasa. Malam harinya, terlihat Jerry mulai menggunakan kembali kotak spesial tersebut beberapa kali sampai Jerry lemes. Setelah puas bermain dengan kotak tersebut, Jerry pun langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, istri Jerry yang bernama Lisa langsung mengajak Jerry untuk bercocok tanam. Namun di sini, terlihat Jerry tidak bisa merasakan apa-apa saat bercocok tanam dengan istrinya tersebut. Pagi harinya, Jerry kembali lagi ke hotel dan langsung bermain dengan kotak spesial tersebut berkali-kali. Sampai lupa bahwa hari itu, ia harus bertemu dengan seorang investor penting untuk perusahaannya. Keesokan harinya, terlihat Jerry menemui seorang dokter untuk memeriksakan penyakit aneh yang ada di perutnya. Dokter pun lantas memberikan sebuah resep obat dan menyarankan agar Jerry berhenti bercocok tanam dengan sembarangan orang. Esok harinya, Jerry yang sedang istirahat di rumah melihat penyakit yang ada di perutnya sudah semakin parah. Namun hal tersebut tidak membuat Jerry berhenti menggunakan kotak spesial tersebut. Bahkan ia kini berniat untuk membuka kotak tersebut lalu menggunakan isi dalam kotak tersebut untuk menyenangkan cacingnya. Mohon maaf guys kalau ada suara hujan ya, karena gua pas rekod ini lagi turun hujan guys. Oke, kita lanjut aja, yang penting masih jelas ya gua ngomong apa. Oke, lanjut guys. Jerry pun lantas membeli sebuah pemotong gembok di sebuah toko, lalu membuka kotak tersebut dan mengeluarkan isinya. Melihat isinya, Jerry semakin bersemangat menggunakannya berkali-kali sampai lemes. Oh ya guys, sampai di pertengahan kisah ini, kita masih belum diperlihatkan apa isi dari kotak tersebut. Namun nanti saat akan selesai kisahnya, kita baru akan diperlihatkan apa isi dari kotak spesial tersebut. Jadi, tonton sampai selesai ya guys, walaupun ada berisik suara hujan. Oke, let's go, lanjut. Di rumah, Lisa yang hendak membayar tagihan kartu kredit, melihat sebuah tagihan yang menginformasikan bahwa Jerry telah menyewa sebuah kamar hotel di pusat kota. Sesampainya di hotel, Lisa langsung menginterogasi Jerry tentang apa yang telah Jerry lakukan di hotel tersebut. Jerry pun berusaha menjelaskan bahwa ia hanya ingin menenangkan diri saja. Namun Lisa yang tidak percaya langsung memeriksa kamar tersebut. Alhasil, Lisa pun menemukan makhluk aneh berada di kamar mandi. Jerry yang tidak ingin rahasianya terbongkar langsung menyerang Lisa sampai tewas. Singkat cerita, Jerry pun langsung membawa makhluk aneh tersebut pulang ke rumah, lalu menaruhnya di sebuah bathtub agar tetap lembab. Terlihat makhluk tersebut seperti sebuah bola yang bergerak. Di sebuah bar, Mike yang mulai curiga karena sudah lebih dari 1 minggu Jerry tidak masuk kantor, berniat untuk mendatangi rumah Jerry. Namun sebelum pergi, Mike melihat sebuah berita yang menampilkan Ivan sedang mengatakan bahwa siapapun yang telah membunuh Madam Zora, kini hanya ialah yang bisa menolongnya. Jadi Ivan berharap orang tersebut untuk datang ke rumah Madam Zora sesegera mungkin. Alhasil, Mike pun segera pergi ke rumah Jerry. Sesampainya di rumah Jerry, Mike langsung menginterogasi Jerry. Jerry pun menjawab bahwa ia hanya ingin bersenang-senang saja. Mike yang khawatir karena melihat penyakit Jerry telah menyebar ke seluruh tubuh, mengatakan pada Jerry agar Jerry segera menemui Ivan. Dikarenakan hanya Ivanlah yang bisa menolong Jerry saat ini. Namun Jerry menolak ajakan Mike tersebut. Dan saat Mike lengah, tiba-tiba Jerry langsung menyerang Mike sampai tewas. Jerry lantas menuju ke kamarnya dan mulai kembali bermain dengan makhluk aneh tersebut. Pagi harinya, Jerry yang melihat penyakitnya semakin parah, mulai sedikit panik. Tidak selang berapa lama, beberapa teman Jerry datang untuk merayakan ulang tahunnya. Namun Jerry yang melihat hal tersebut seketika langsung mengusir semua teman-temannya dari rumahnya.
Setelah itu, Jerry langsung kembali ke kamarnya. Dan alangkah terkejutnya Jerry, ternyata makhluk aneh miliknya tersebut telah berubah menjadi gel yang sangat aneh. Terlihat, Jerry pun merasa sangat sedih melihat hal tersebut. Jerry pun lantas segera menuju ke rumah Madam Zora. Di sana, Jerry langsung disuruh oleh Ivan untuk masuk ke dalam kamarnya. Sembari menunggu Ivan mencoba untuk menghidupkan kembali makhluk aneh tersebut. Setelah itu, Ivan lantas menuju ke gudang untuk membuat sebuah kotak yang serupa dengan kotak sebelumnya. Sedangkan Jerry terlihat mulai terurai oleh penyakitnya. Setelah Jerry sudah tak berdaya, Ivan pun langsung mengambil kelapa Jerry dan langsung memasukkannya ke dalam kotak yang baru selesai ia buat. Di sini, akhirnya kita tahu, ternyata makhluk aneh yang selama ini berada di dalam kotak merupakan kelapa dari seseorang sebelumnya yang mendapatkan kutukan seperti Jerry. Esok harinya, Detektif Dad kembali datang untuk bertanya-tanya pada Ivan. Namun kali ini Ivan menawarkan pada Detektif Dad untuk mencoba sebuah kotak yang sangat spesial. Mendengar hal tersebut, Detektif Dad pun mengiyakan tawaran tersebut. Dan saat Detektif Dad masuk ke dalam kamar di mana tempat kotak tersebut berada, terlihat dari dalam lubang, Jerry melihat cacing dari Detektif Dad masuk ke dalam kotak dan menuju ke arahnya. Di sebuah penginapan, terlihat seorang wanita bernama Alice sedang menerima telepon dari suaminya yang bernama Eric. Mereka saling bertukar kabar. Setelah selesai teleponan, Alice pun bersiap untuk keluar dari motel bersama kekasihnya yang bernama John. Saat di perjalanan, Eric menelpon Alice lagi. Namun Alice tidak mengangkatnya karena ada si John di sebelahnya. Lalu John yang melihat bensinnya sudah mau habis karena lupa ngisi, akhirnya memutuskan mampir ke sebuah SPBU terdekat. Saat John sedang mengisi bahan bakar sambil mengamati keadaan sekitar, Alice menuju ke toko yang berada di SPBU untuk membeli kopi. Ketika hendak membayar, Alice tidak menemukan kasir yang sedang bertugas di toko itu. Akhirnya Alice mencari-cari orang yang berada di toko itu. Alice pun keluar toko dan mengisyaratkan kepada John yang berada di dalam mobil bahwa tidak ada siapa-siapa di dalam toko. Namun John yang sambil dengerin musik cukup kenceng hanya plonga-plongo saja. Akhirnya Alice masuk kembali ke dalam toko dan meninggalkan selembar uang kertas di atas meja kasir. Di sini Alice tidak sengaja melihat ada bercak merah di bingkai tulisan yang berada di dekat meja kasir. Alice pun panik dan segera keluar dari toko tersebut. Ketika hendak keluar dari toko, Alice tiba-tiba didor entah oleh siapa. Dan salah satu doran itu tepat mengenai lengan Alice. Alice yang sangat ketakutan langsung bersembunyi ke tempat yang aman di dalam toko. Sambil menahan ngilu yang ada di lengannya, Alice berteriak memanggil John, namun John tidak mendengarnya. Alice kemudian membalut luka yang ada di lengannya menggunakan kemeja yang ia kenakan. Alice merasa orang yang mengedornya tadi berada di reklame besar yang bertuliskan God is now here yang berada di samping SPBU. Ketika Alice sedang mengintip ke reklame tersebut, tiba-tiba muncul doran lagi. Namun untungnya Alice bisa menghindari doran tersebut. Alice pun memanggil John lagi. Namun John tetap tidak mendengar teriakan dari Alice. Lalu Alice berusaha mengambil HP-nya yang berada di dekat pintu toko dengan harapan dapat menelpon John yang berada di luar. Ketika Alice hampir berhasil meraih HP yang berada di pintu toko, psikopat tersebut mengedor HP Alice sehingga Alice tidak dapat menghubungi John yang sedang berada di luar. Alice yang semakin panik melihat ke arah monitor CCTV dan menemukan pintu keluar yang ada di belakang toko. Tak lama kemudian terdengar seorang lelaki yang memanggil nama Amelia. Alice yang kebingungan lantas mencari di mana sumber suara tersebut. Alice pun merasa senang dan sedikit lega karena ternyata sumber suara tersebut berasal dari handy talkie yang berada di meja kasir. Alice ingin mengambil handy talkie tersebut, namun Alice takut psikopat itu mengedor handy talkie-nya. Akhirnya Alice mencoba melempar bungkusan snack ke atas untuk memastikan apakah sang psikopat masih mengawasinya. Ternyata benar, setelah bungkusan itu dilempar ke atas, psikopat misterius itu langsung mengedor bungkusan snack tersebut. Alice tidak kehilangan akal. Alice melempar satu bungkusan snack lagi ke atas, kemudian berlari ke arah meja kasir untuk mengambil handy talkie tersebut. Di sisi lain, John yang berada di dalam mobil merasa kebingungan karena mobilnya kehabisan bahan bakar lagi. Padahal John baru saja mengisinya. John yang curiga pun langsung turun dari mobil dan melihat tangki bahan bakarnya yang telah
bocor. Lalu John kembali masuk ke dalam mobil. Di dalam toko, Alice terlihat sedang berbicara dengan seseorang di handy-talkie. Alice meminta tolong agar orang tersebut menelpon 911 karena ia sedang tidurin seorang psikopat. Namun orang yang berada di handy-talkie itu tetap saja mencari Amelia. Tak lama kemudian, John pun turun dari mobil dan berjalan ke arah toko untuk mencari Alice. Ketika John dan Alice sudah bertemu di dalam toko, psikopat tersebut langsung mengedor John sampai meninggoy. Melihat hal itu, Alice hanya bisa menangis saja nih guys. Lalu orang yang ada di handy-talkie itu kembali bertanya apa yang sedang terjadi di toko itu. Namun handy-talkie-nya berada jauh dari Alice. Ia tidak sengaja melemparnya ketika John terdor tadi. Alice pun melemparkan baterai yang berada di rak ke arah baskom yang berisi alat pel. Alat pelnya pun jatuh dan Alice menggunakannya untuk mengambil handy-talkie. Alice kemudian berbicara menggunakan handy-talkie dan bercerita bahwa temannya baru saja meninggoy dan menyuruh orang di handy-talkie itu untuk segera menghubungi 911. Namun orang tersebut tetap mencari Amelia dengan mengaku sebagai suaminya. Alice pun mengatakan bahwa tidak ada siapa-siapa di toko itu kecuali dirinya. Alice kembali memohon kepada orang tersebut untuk menghubungi 911. Terdengar orang yang berada di handy-talkie itu langsung menelpon 911 dan memberitahu di mana Alice berada dan apa yang telah terjadi di sana. Orang tersebut mengatakan bahwa petugas akan segera datang. Alice merasa senang dan memohon kepada orang yang berada di handy-talkie itu untuk tetap berbicara dengannya dan menemaninya karena ia sangat ketakutan. Orang di handy-talkie itu bertanya kepada Alice, apakah dia tahu siapa saja yang sudah didor oleh psikopat tersebut? Alice berkata bahwa yang terdor adalah temannya. Orang tersebut bertanya pada Alice, apakah ia membutuhkan ambulan untuk si John? Alice mengatakan tidak, karena John sudah meninggoy dan pastinya tidak mungkin bisa diselamatkan. Tiba-tiba orang yang berada di handy-talkie itu mengatakan bahwa pastinya John tidak bisa diselamatkan karena ia telah mengedor kelapanya. Mendengar hal itu, Alice sangat bingung dan panik karena akhirnya Alice sadar bahwa orang yang berada di handy-talkie itu ternyata adalah psikopatnya. Alice melihat ke arah saklar lampu dan berencana ingin mematikan lampu. Alice mencoba mengeluarkan tangannya dari rak untuk mengetahui apakah psikopat itu masih mengawasinya. Ternyata benar, psikopat itu mengedor lagi dan nyaris mengenai tangan Alice. Lalu Alice melempar beberapa baterai ke arah saklar lampu berharap lampu di toko itu dapat segera padam. Tetapi hal itu belum berhasil. Alice yang melihat ada roda di bawah rak lantas berencana untuk menggeser rak tersebut sampai berada di dekat saklar lampu. Sambil masih menahan ngilu, Alice menggeser rak tersebut dengan psikopat yang masih terus-menerus mengedor rak yang sedang digeser oleh Alice. Akhirnya Alice bisa memadamkan lampu toko berharap psikopat itu akan kesulitan melihatnya. Alice mengganti saluran handy-talkie berusaha untuk dapat menghubungi seseorang di luar sana. Namun Alice tetap saja masih terhubung dengan psikopat tersebut. Di sini Alice tak sengaja melihat ada jenazah petugas kasir yang bernama Amelia di belakang meja kasir. Alice yang sadar bahwa dia memerlukan telepon, akhirnya Alice mencari telepon di kantong celana jenazah tersebut. Tetapi ia tetap tidak menemukannya. Alice melihat ada telepon toko di samping meja kasir. Alice pun bergegas untuk menelpon 911. Namun ternyata kabel telepon toko itu sudah terputus dan tidak dapat digunakan lagi. Alice juga mencoba untuk menekan tombol fire alarm, tetapi tidak dapat digunakan juga. Alice kemudian merayap mendekati John dan mengambil kunci mobil yang digenggam oleh John. Lalu Alice menyalakan lampu mobilnya untuk menarik perhatian psikopat itu. Psikopat itu pun mengedor mobil John yang berada di SPBU. Setelah itu psikopat itu kembali berbicara dengan Alice, sedangkan Alice masih bersembunyi di balik meja kasir sambil mengobati luka yang ada di lengannya. Alice mulai bertanya pada psikopat itu, apa tujuannya melakukan semua ini? Tak lama kemudian datang seorang pria yang mencari Amelia. Alice pun langsung menyuruh orang itu untuk merunduk agar tidak didor oleh psikopat. Alice menjelaskan kepada orang itu tentang apa yang sedang terjadi di tempat tersebut. Alice menyuruh orang itu untuk menelpon seseorang agar dapat membantu keluar dari toko itu. Tapi sayangnya ponsel pria itu ketinggalan di dalam mobil. Di sini Alice mulai sadar kalau psikopat itu sudah nggak ngedor lagi semenjak pria itu datang. Alice merasa ada
sesuatu yang aneh dengan pria itu. Ketika Alice sedang menjelaskan tentang kejadian di toko, pria itu tiba-tiba hilang dan tiba-tiba muncul melompati meja kasir di tempat Alice bersembunyi. Karena merasa takut, Alice mengambil palu yang berada di dekatnya untuk melindungi dirinya dari pria itu. Ketika pria itu melihat jenazah Amelia, ia terlihat sangat sedih dan tak menyangka dengan semua yang telah terjadi. Pria itu mulai menceritakan tentang Amelia kepada Alice. Namun Alice tidak mempercayainya karena Alice mengira bahwa pria itu adalah psikopat yang ada di reklame besar tadi. Alice menyuruh pria itu untuk keluar dari toko dan mengambil ponselnya yang ada di dalam mobil. Pria itu pun akhirnya keluar toko dan Alice mengalihkan perhatian psikopat dengan cara memainkan senter ke dinding kaca toko. Pria itu sudah membuka pintu mobil dan tinggal sedikit lagi hampir memegang ponselnya. Tiba-tiba psikopat itu mengedor ponsel sekaligus kelapa pria itu sampai meninggoy. Alice yang menyadari hal itu kemudian mematikan senter dan bersedih karena kini dirinya sendiri lagi. Psikopat itu pun kembali berbicara dengan Alice di handy-talkie. Sedangkan Alice sambil terus mendengarkan ocehan psikopat itu, ia mencari barang-barang yang mungkin bisa membantunya. Di momen ini Alice mendapati sebuah foto salah satu karyawan yang memiliki hobi dar-der-dor. Setelah itu, Alice yang melihat ada banyak payung langsung menyusun dan membuka payung itu di dekat pintu toko. Tiba-tiba psikopat itu mengedor seluruh payung yang telah disusun oleh Alice. Alice pun langsung merayap dengan terburu-buru ke arah meja kasir. Alice memohon kepada sang psikopat agar menghentikan semua ini. Namun sang psikopat merasa bahwa dia belum melakukan apa-apa. Alice yang melihat ada pintu keluar di bagian belakang toko langsung segera berlari mendekati pintu itu. Namun pintunya ternyata tergembok. Ia berusaha membuka gembok itu dengan menggunakan sebuah tabung, namun gagal. Sang psikopat pun kembali mengajak Alice bercerita melalui handy-talkie. Alice yang melihat ada mobil yang datang, lantas berteriak memohon agar pria yang sedang mengisi bensin di SPBU itu segera pergi sekarang juga. Terlihat pria yang tidak mendengar suara Alice itu dengan santainya pergi meninggalkan SPBU setelah mengetahui kartunya tidak bisa digunakan. Alice bertanya kepada sang psikopat kenapa dia tidak mengedor pria yang baru saja mampir ke SPBU barusan. Hal itu dikarenakan kartu pria itu tidak bisa digunakan di SPBU. Seandainya kartu pria tersebut bisa digunakan, maka sang psikopat pastinya akan mengedornya juga. Sang psikopat pun lantas mengatakan bahwa menurutnya Alice merupakan wanita yang egois, yang selalu lebih mendahulukan kepentingannya ketimbang kepentingan orang lain. Dan ditambah lagi, sering ganti-ganti kekasih padahal sudah memiliki suami. Tak lama kemudian, Alice mendengar ada sirine polisi. Alice mengira bahwa petugas akan datang untuk menyelamatkannya. Namun perkiraannya salah. Polisi itu hanya lewat begitu saja. Alice mengambil kesempatan itu untuk keluar dari toko dan berlari mendekati mobil yang ada di parkiran. Psikopat yang menyadari hal itu langsung melepaskan dor-doran ke arah Alice. Alice pun lantas berlari ke arah toko. Namun sial, salah satu doran berhasil mengenai kaki Alice. Alhasil Alice pun semaput. Setelah tersadar, Alice langsung merayap ke arah belakang meja kasir dan mengobati kakinya. Di sini Alice melihat ada gergaji kecil di sebuah rak toko. Alice pun langsung menggergaji gembok yang ada di pintu belakang. Saat sedang seru-serunya menggergaji, karena kurang fokus, alhasil gergaji tersebut malah melukai tangan Alice. Tak lama kemudian, ada mobil datang ke SPBU itu. Terlihat seorang kakek-kakek turun dari mobil untuk mengisi bensin. Mengetahui hal itu, Alice langsung mendekati jendela toko. Setelah mengisi bensin, kakek itu merasa ada sesuatu yang telah terjadi di situ. Sang kakek pun mendekati mobil yang terparkir di depan toko dan melihat ada sebuah jenazah di dalam mobil tersebut. Kakek itu pun terlihat mulai panik. Alice mencoba berteriak memberitahu sang kakek agar segera masuk ke dalam mobil dan menelpon 911. Namun psikopat itu langsung mengedor sang kakek sampai rebahan. Si nenek pun lantas turun dari mobil menghampiri sang kakek. Alice lantas kembali berteriak dan menyuruh si nenek agar segera masuk kembali ke dalam mobil untuk bersembunyi. Namun sang psikopat keburu mengedor kakek nenek tersebut sampai meninggoy. Saat Alice melihat ke arah mobil sang kakek, ia melihat cucu sang kakek di dalam mobil. Alice pun lantas menulis pesan di atas tisu. Namun saat Alice kembali melihat ke arah cucu kakek,
kakek, ternyata si cucu yang kita kasih nama Mirna ini sudah turun dari mobil dan menghampiri kakek neneknya. Alice lantas menyuruh Mirna untuk kembali ke mobilnya. Terlihat di momen ini sang psikopat tidak melepaskan Doran sama sekali. Untuk menguji kepedulian Alice, sang psikopat lantas bertanya apakah Alice mau menukar hidupnya dengan hidup Mirna. Tanpa berpikir panjang, Alice pun mengiyakan tawaran tersebut. Alice pun langsung menyuruh Mirna untuk lari ke jalan raya supaya bisa selamat. Namun Mirna malah berlari ke arah toko dan memeluk Alice. Melihat hal itu, psikopat pun mulai turun dari atas reklame dan berjalan ke arah toko. Mengetahui hal itu, Alice pun langsung bergegas menutup pintu toko dengan rak dan kembali menggergaji gembok pintu belakang. Setelah berhasil membuka gemboknya, ia pun langsung menyuruh Mirna bersembunyi di bawah tangga. Sedangkan ia sendiri bersiap-siap untuk menghadapi sang psikopat dengan bersembunyi di balik rak produk. Saat psikopat itu masuk toko dan mulai mendekati tempat persembunyian Alice pun langsung mencucuk psikopat tersebut. Dan pertarungan pun terjadi. Setelah beberapa menit keplak-keplaan, psikopat itu berhasil mengedor Alice sampai rebahan. Psikopat yang mengira Alice sudah meninggoy langsung mencari keberadaan si Mirna. Setelah ketemu, psikopat itu menyuruh Mirna agar segera pergi. Namun tiba-tiba Alice kembali muncul dan mengeplak sang psikopat beberapa kali sampai meninggoy. Alice lantas menyuruh Mirna segera pergi ke jalanan mencari bantuan. Sedangkan dia sendiri yang sudah lemah malah memilih untuk meninggoy dengan hati yang bahagia karena telah berhasil menyelamatkan hidup seseorang. Lalu kisah pun akhirnya selesai. Sampai di akhir kisah, kita tidak diberitahu siapakah psikopat itu dan apa tujuannya melakukan semua ini. Di awal film kita akan diperlihatkan tulisan yang mengatakan bahwa 1 dari 2.000 orang mengalami gangguan disosiatif, yaitu gangguan kejiwaan langka yang ditandai dengan insomnia, lupa identitas, dan riwayat diri. Dan penyakit ini biasanya bertahan selama 1 minggu atau bahkan bisa sampai 1 bulan. Penyebab seseorang mengalami gangguan disosiatif ini biasanya karena trauma yang sangat parah. Lalu kita langsung diperlihatkan seorang wanita bernama Gwen yang sedang mematung. Tidak selang berapa lama datang seorang pelayan restoran yang mengantar makanannya. Terlihat di sini Gwen mulai bingung. Ia pun lantas melihat tangannya yang sedang terperban. Lalu ia mencoba membuka sebuah ransel yang ada di sebelahnya. Lalu muncul sebuah ingatan seorang pria yang mengatakan 2 kali klakson. Lalu saat ia membuka tasnya, semua isi tasnya malah terhambur keluar. Ia pun lantas dibantu oleh seorang pelayan restoran untuk memasukkannya kembali. Pelayan yang melihat Gwen memegang pistol terlihat sangat ketakutan. Gwen pun mengatakan bahwa itu bukan miliknya. Lalu dalam keadaan masih bingung, Gwen lantas menuju pintu keluar. Namun sial, seorang pelayan lain yang melihat Gwen memegang pistol lantas berteriak, "Ada pistol!" Beberapa polisi yang kebetulan sedang makan di restoran tersebut lantas bereaksi. Gwen yang nampak semakin bingung dan juga panik, tidak sengaja memencet pelatuk pistolnya dan langsung mengenai dada dari salah satu pelayan restoran tersebut. Gwen yang ketakutan pun lantas kabur dari restoran tersebut. Saat Gwen terjatuh, terdengar suara orang memanggilnya dengan nama Flamingo. Lalu Gwen melihat ada sebuah mobil melintas di depannya, dengan beberapa orang yang terus melihatinya. Gwen yang sudah terdesak karena polisi sudah berada tepat di belakangnya, lantas menuju ke sebuah mobil dan menyuruh supir mobil tersebut untuk turun. Akhirnya Gwen pun berhasil meninggalkan tempat tersebut. Oke guys, sebelum kita lanjut, gue mau kasih tahu dulu nih, biar kalian gak bingung. Jadi film ini memiliki alur maju mundur dan menceritakan seorang wanita yang memiliki gangguan disosiatif. Jadi untuk mempermudah, karakter yang feminim di waktu sekarang ini saya akan menyebutnya dengan Gwen. Lalu karakter yang kejam di waktu yang lampau saya akan menyebutnya dengan Flamingo. Oke, kita lanjut. Di scene selanjutnya, kita akan diperlihatkan ke masa sebelum kejadian di restoran tadi. Terlihat seorang wanita yang bernama Flamingo sedang berlari lalu terjatuh dan pingsan. Pagi harinya ada seorang pria dengan mengendari mobil mencoba untuk membantu Flamingo.
Namun saat pria tersebut mengajak Flamingo untuk masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Flamingo langsung menyerang pria tersebut dengan sangat brutal dan membawa mobil pria tersebut pergi dari tempat tersebut. Di masa setelah kejadian di restoran tadi, Gwen terlihat bersembunyi dari kejaran polisi. Lalu ia berlari menuju sebuah toilet pom bensin. Di dalam toilet tersebut, Gwen kembali mendapatkan ingatan, yaitu pacarnya yang bernama Aster sedang ingin mengajaknya pergi dari kota tersebut. Namun, Gwen mengatakan bahwa ia harus pamit terlebih dahulu pada seseorang bernama Cyrus. Lalu mereka pun mulai bercocok tanam. Setelah mengingat hal tersebut, Gwen pun menangis. Saat Gwen melihat tangannya yang diperban, ia pun lantas membuka perbannya. Dan terlihat di sini, jari kelingking Gwen putus. Gwen yang nampak bingung apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya, langsung memerban kembali tangannya. Gwen yang masih bingung kembali berusaha mencari tahu siapa sebenarnya dirinya. Ia pun lantas membuka ransel yang ia bawa lalu mengeluarkan semua isinya. Dan ia pun menemukan sebuah kunci kamar hotel dengan nomor 88. Setelah itu, Gwen lantas masuk ke ruangan kasir pom bensin. Gwen pun lantas bertanya pada kasir, di manakah lokasi hotel Starlight berada. Kasir itu pun lantas memberitahunya. Dan setelah mendapatkan lokasi hotel tersebut, Gwen pun lantas pergi menuju ke hotel. Kembali ke scene masa lalu. Flamingo yang telah berhasil mencuri mobil, ia lantas menuju ke sebuah minimarket. Di dalam minimarket tersebut, ia mulai pipis sembarangan. Lalu mengambil sebuah baju dan celana terus memakainya. Setelah itu, ia menuju kasir dan mengatakan pada penjaga kasir bahwa ia membayar semua yang ia telah lakukan di minimarket tersebut dengan sebuah mobil. Lalu Flamingo pun memberikan kunci mobilnya pada kasir tersebut. Lantas berjalan keluar. Beralih ke scene masa sekarang. Sesampainya Gwen di hotel, ia lantas masuk ke kamar 88. Di kamar tersebut, ia menemukan fotonya bersama seorang pria tua bernama Cyrus, yang tadi ia lihat lewat di depan restoran. Akhirnya, ia pun mendapatkan ingatan lagi, bahwa sebenarnya ia adalah anak angkat kesayangan dari Cyrus. Lalu ia mengambil sebuah sobekan koran yang terdapat foto Cyrus di sana. Dan ia pun mendapatkan ingatan lagi, yaitu saat ia pamit kepada Cyrus untuk pergi meninggalkan kota ini bersama Aster. Setelah ia keluar dari ruangan Cyrus, ia melihat Cyrus marah dengan mengatakan pada anak buahnya untuk membunuh Gwen dan juga Aster, karena ia tidak rela jika Gwen dibawa oleh Aster. Akhirnya Gwen pun mengingat bahwa Aster telah mati ditembak. Dan ia pun menyimpulkan bahwa yang telah menembak Aster adalah Cyrus. Saat Gwen sedang berada di kamar mandi, ia menemukan sahabatnya yang bernama Wing telah tewas. Ia pun sangat terpukul melihat hal tersebut. Gwen pun lantas berlari keluar kamar mandi. Namun tiba-tiba ada seorang pria tua masuk lalu menodongkan pistolnya ke arah Gwen. Tapi saat pria tersebut hendak menembak Gwen, tiba-tiba dari belakang seorang pria bernama John langsung menembak mati pria tersebut. Terlihat John sangat kecewa dengan Gwen. Ia bertanya pada Gwen, "Apa yang terjadi, Flamingo? Mengapa engkau mengacaukan semua rencana kita?" Gwen yang bingung pun lantas bertanya, "Siapa kau?" John pun mengabaikan pertanyaan tersebut, lantas memaksa Gwen untuk ikut bersamanya. Di tengah perjalanan, John terlihat sangat bingung melihat Gwen yang ia kenal sebagai Flamingo menangis. John pun mengatakan, sejak kapan orang sekejam Flamingo menangis? Gwen yang tidak mengerti apa yang dikatakan John pun hanya terdiam. Lalu John mengatakan bahwa seandainya tadi kau tidak membunuh seorang pelayan, maka rencana kita membunuh Cyrus pasti sudah berhasil. Gwen pun yang masih tidak paham terus terdiam. Kembali ke scene masa lalu. Terlihat Flamingo yang sedang makan pancake didatangi oleh Cyrus dan anak buahnya. Cyrus lantas bertanya pada Flamingo, bagaimana bisa seseorang yang tidak menyukai pancake memakan pancake sangat banyak seperti itu? Flamingo pun lantas bertanya pada Cyrus, "Siapa kau?" Cyrus pun menjawab, sebaiknya Flamingo ikut dengannya. Dan Flamingo pun akhirnya ikut dengan Cyrus. Namun saat mereka sedang berada di parkiran, Flamingo lantas menyerang salah satu anak buah Cyrus dan merebut pistolnya. Dan tanpa ragu-ragu langsung membunuh satu anak buah dari Cyrus. Cyrus yang melihat hal tersebut lantas berkata pada Flamingo, "Kau sudah sangat keterlaluan, Gwen." Flamingo pun lantas mengatakan, "Sepertinya kau salah orang. Namaku Flamingo, bukan Gwen." Dan Flamingo pun berlari menjauh dari tempat tersebut. Beralih ke scene masa sekarang. Terlihat John sedang mengobati jari Gwen. Saat John memanggil Gwen dengan nama Flamingo, Gwen lantas mengatakan bahwa namanya adalah Gwen,
bukan Flamingo. John pun lantas bertanya pada Gwen, apakah Gwen tidak mengingat siapa dirinya? Gwen pun menjawab, ya, ia sama sekali tidak mengenal John. Bahkan ia pun tidak mengingat kenapa jarinya bisa putus seperti sekarang ini. Lalu John kembali bertanya, apakah Gwen mengingat bahwa Cyrus telah membunuh Aster yang merupakan pacarnya Gwen? Gwen pun menjawab, ya, aku mengingat hal itu. Namun saat John mengatakan bahwa mereka harus kembali menyusun rencana untuk membunuh Cyrus, Gwen pun terlihat terkejut dan lantas mengatakan bahwa ia bukanlah seorang pembunuh. Bahkan ia belum pernah membunuh sebelumnya. Mendengar hal tersebut, John sangat terkejut. Namun karena John tahu kalau Gwen sedang lupa ingatan, lantas mengatakan bahwa nanti ialah yang akan membunuh Cyrus. Dan John pun menyuruh Gwen untuk istirahat. Kembali ke scene masa lalu, Flamingo yang sudah berhasil kabur dari Cyrus dan anak buahnya lantas kembali memesan kamar di hotel yang lain. Di dalam kamar, Flamingo melihat foto Cyrus di koran, lantas mengatakan, siapakah sebenarnya kau Cyrus? Dan apa yang menyebabkan kau mengejarku? Beralih ke scene masa sekarang, John mengajak Gwen untuk membeli senjata. Setelah transaksi selesai, tiba-tiba datang beberapa polisi menggerbek tempat tersebut dan aksi tembak-tembakan pun terjadi. John dan Gwen pun berhasil keluar dari ruangan transaksi. Namun karena Gwen sangat ketakutan, ia malah terpisah dari John. Alhasil Gwen pun diringkus oleh polisi, sedangkan John berhasil kabur dari tempat tersebut. Di kantor polisi, Gwen mulai diinterogasi oleh polisi. Dan setelah interogasi selesai, tiba-tiba John datang, lalu membawa Gwen keluar dari tempat tersebut. Namun sayang, saat John dan Gwen hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba ada polisi yang menembak John. Tapi sebelum John tewas, ia sempat menembak balik polisi tersebut. Lalu John memberikan sebuah alamat kepada Gwen, di mana Cyrus berada, dan John pun akhirnya tewas. Kembali ke scene masa lalu, Gwen terlihat mendatangi sebuah bar. Di dalam bar tersebut, ia ditegur oleh Wing. Namun karena Gwen tidak mengenali Wing, ia pun lantas membekuk Wing sambil bertanya, di manakah Cyrus berada? Wing lantas menjawab, ia tidak bisa memberitahu Gwen di tempat ini. Mendengar hal tersebut, Gwen pun meminta nomor HP Wing. Di tempat bartender, terlihat John sedang mencari adiknya yang bernama Dakota dengan menanyai seorang pelayan. Namun pelayan tersebut tidak memberikan jawaban apa-apa. Tidak selang berapa lama, Flamingo menembakkan pistolnya ke atas sambil berkata, "Aku akan membunuhmu, Cyrus." Mendengar hal tersebut, John pun lantas mulai mengikuti Flamingo. Singkat cerita, Flamingo pun sampai di sebuah tempat biliar. Di sana, ia memesan segelas susu dan juga burger. Saat Flamingo akan memakan makanannya, terlihat ada John di belakangnya. Tidak selang berapa lama, Cyrus pun datang. Mendengar Cyrus datang, tanpa basa-basi, Flamingo pun langsung menembakinya. Namun beruntung, Cyrus mampu menghindar dari tembakan tersebut. Saat Flamingo menembak salah satu anak buah Cyrus berhasil membuat jari kelingking Flamingo patah. John pun lantas memberikan Flamingo senjata. Lalu mereka pun pergi dari tempat tersebut. Di dalam mobil, John yang melihat Flamingo sedang ganti baju langsung dipukul oleh Flamingo sampai pingsan. Beralih ke scene masa sekarang, Gwen yang telah berhasil kabur dari kantor polisi lantas mencuri sebuah mobil yang ada di sebuah parkiran dan kembali melanjutkan perjalanan. Kembali ke scene masa lalu, John yang telah sadar melihat dirinya sedang terikat di kursi. Flamingo pun lantas bertanya, mengapa John mengikutinya? John pun menjawab bahwa ia sangat benci dengan Cyrus karena telah membawa adiknya pergi dan mempekerjakan adiknya sebagai pemuas cocok tanam. John tertarik mengikuti Flamingo dikarenakan mereka sama-sama berniat untuk membunuh Cyrus. Namun saat John memberikan foto adiknya pada Flamingo, Flamingo pun lantas berkata bahwa adiknya John telah mati dibunuh oleh Cyrus. Mendengar hal tersebut, terlihat John sangat terpukul dan sangat sedih. Saat John mengatakan bahwa ia akan membunuh Cyrus, Flamingo lantas mengatakan bahwa ia yang akan membunuh Cyrus. John pun mengatakan, baiklah, tapi John meminta agar ia dilibatkan dalam rencana pembunuhan Cyrus ini. Flamingo pun menyetujuinya. Lalu John bertanya pada Flamingo, mengapa Flamingo ingin membunuh Cyrus? Flamingo pun menjawab bahwa ia akan membunuh Cyrus karena Cyrus telah membunuh pacarnya. Dan mereka pun akhirnya sepakat untuk bersama-sama membunuh Cyrus. Beralih ke scene masa sekarang, terlihat Gwen sudah berada di depan rumah Cyrus. Saat Gwen masuk ke rumah Cyrus, Cyrus mengatakan bahwa ia menyerah. Lalu anak buah Cyrus pun muncul. Namun Cyrus menyuruh anak buahnya untuk keluar dari ruangan tersebut. Setelah anak buah Cyrus keluar dari ruangan, Cyrus lantas bercerita bahwa dulu ia mengadopsi Gwen dari sebuah panti asuhan dan membesarkannya
temannya sendiri. Setelah dewasa, ia sangat kecewa karena mendengar Gwen akan pergi bersama Aster. Ia hanya tidak ingin ditinggalkan oleh Gwen. Mendengar hal tersebut, Gwen lantas bertanya, mengapa Cyrus membunuh Dakota? Cyrus pun mengatakan bahwa ia tidak membunuh Dakota. Dakota mati karena overdosis. Gwen pun melanjutkan bertanya, mengapa Cyrus membunuh Aster? Cyrus pun mengatakan bahwa ia sama sekali tidak pernah membunuh Aster. Gwen yang tidak percaya lantas mulai memaki Cyrus. Cyrus lantas memanggil anak buahnya lantas membunuhnya. Setelah itu, Cyrus mengatakan bahwa ia bisa membunuh tangan kanannya yang sudah setia menemaninya selama 20 tahun. Namun ia tidak akan mungkin tega untuk membunuh Gwen dan juga Aster, karena ia sangat menyayangi Gwen. Lalu Gwen pun akhirnya mengingat semuanya, bahwa ia yang sebenarnya membunuh Wing. Itu ia lakukan saat ia menjadi Flamingo, dan sama sekali tidak mengingat siapa sebenarnya Wing. Gwen pun mendapatkan ingatannya lagi mengenai Aster. Jadi saat Gwen selesai menguping ucapan Cyrus ketika menyuruh anak buahnya untuk membunuh Aster dan Gwen lantas pulang ke rumah. Namun sesampainya di rumah, Gwen yang memegang senjata untuk berjaga-jaga kalau seandainya ada anak buah Cyrus yang mengikutinya, malah justru tidak sengaja menembak Aster sampai tewas. Tidak selang berapa lama setelah Gwen mengingat semua itu, polisi pun datang. Cyrus pun lantas mengatakan pada Gwen, "Jangan takut." Gwen bisa mengatakan pada polisi bahwa semua kejahatan yang telah terjadi adalah kesalahan dari Cyrus. Lalu Cyrus pun bunuh diri dengan menembakkan pistol ke mulutnya. Melihat hal tersebut, Gwen terlihat sangat sedih dan polisi pun datang lalu membawa Gwen. Di akhir film, John dan Flamingo sedang menuju ke sebuah restoran. Di sana, John mengatakan pada Flamingo bahwa jika ia nanti melihat Cyrus datang, ia akan memberi tanda dengan mengklakson mobilnya 2 kali. Setelah itu, Gwen harus keluar dari restoran untuk langsung membunuh Cyrus. Dan Gwen pun menyetujui rencana tersebut. Gwen pun lantas masuk ke dalam restoran tersebut lalu memesan segelas susu. Namun saat restoran tersebut memutar sebuah musik klasik kesukaan dari Aster, tiba-tiba Flamingo mematung. Selanjutnya, ceritanya akan kembali seperti di awal film. Hi, my name is Ariel. I knew I was going to be famous. Ini adalah kisah seorang gadis bernama Ariel yang sangat ingin menjadi terkenal. Namun, ia belum tahu bagaimana caranya. Suatu malam saat Ariel pulang ke rumah, ia menemukan pacar ibunya yang bernama Bobby sedang santuy di rumahnya. Saat Ariel bertanya, apa yang dilakukan Bobby di sini, ibunya pun menjawab bahwa mulai hari ini Bobby akan tinggal bersama mereka. Ariel yang kesal mendengar hal tersebut lantas masuk ke kamarnya. Di dalam kamar, Ariel mendapatkan SMS dari temannya yang mengajak ia untuk berpesta malam ini. Dan ia pun lantas pergi untuk berpesta. Namun saat Ariel sedang asik berdansa dengan seorang pria, tiba-tiba datang seorang gadis yang langsung mendorongnya. Dan pertarungan pun tak terelakkan. Semua orang yang ada di sana merekam lantas mengunggah video pertarungan tersebut. Esok paginya, Ariel melihat followers Instagramnya naik menjadi 147 followers. Itu dikarenakan saat pertarungan semalam, Ariel mampu mengalahkan gadis yang mendorongnya tersebut. Terlihat Ariel mulai sangat bahagia. Di tengah perjalanan, Ariel berhenti di sebuah garasi, lalu menyapa seorang pria yang ada di sana. Pria tersebut bernama Dean, dan setelah berkenalan, Ariel pun lantas melanjutkan lagi perjalanan menuju ke tempat kerja. Sesampainya di tempat kerja, Ariel mulai melayani pelanggan sebagai seorang pramusaji. Sebelum pulang, Ariel menghitung gajinya terlebih dahulu, lalu ia pulang ke rumah. Di dalam kamar, Ariel langsung menggabungkan uang gajinya tadi dengan semua uang tabungannya yang ada di dalam sebuah kotak, lalu menyimpannya. Esok harinya di sebuah kafe, Ariel dan teman-temannya sedang nongkrong santuy. Di sana, teman-temannya sedang membicarakan tentang seorang pria bernama Dean yang merupakan mantan narapidana. Mendengar hal tersebut, Ariel justru nampak semakin tertarik dengan sosok Dean. Malam harinya saat Ariel kembali mendatangi acara pesta di sebuah bar, ia melihat ada Dean yang sedang berdiri santuy di pojokan. Ia pun lantas menghampiri Dean lalu mengajak Dean untuk keluar dari klub tersebut. Di luar klub, Ariel mulai bertanya pada Dean, apakah benar Dean pernah dipenjara sebelumnya? Dean pun menjawab, ya. Jadi, Dean ini sekarang sedang menjalani bebas bersyarat, karena dulu ia pernah menjadi seorang perampok. Hal itulah yang membuat ia terpaksa tinggal bersama ayahnya yang merupakan seorang pemabuk. Ariel lantas bercerita pada Dean bahwa ia sangat ingin menjadi terkenal, karena jika ia telah menjadi orang yang terkenal, ia akan bisa mendapatkan banyak uang, dan setelah itu ia bisa pergi jauh dari kota tersebut. Ariel yang melihat Dean terus memandanginya saat ia bercerita, lantas mengajak Dean untuk bercocok tanam di mobil milik Dean.
Pagi harinya, Din mengajak Ariel untuk latihan menembak. Dan tidak butuh waktu lama, Din berhasil mengajari Ariel menjadi penembak yang cukup baik. Malam harinya, sepulang kerja, Ariel mengecek tabungannya. Dan Ariel pun nampak sangat terkejut, dikarenakan uang tabungannya telah hilang. Ariel yang mengira bahwa itu adalah perbuatan Bobby, lantas masuk ke kamar ibunya dan mengamuk pada Bobby. Bobby pun lalu mendorong Ariel sampai jatuh. Ariel yang kecewa karena ibunya terus saja membela Bobby, memutuskan untuk pergi dari rumah menuju ke rumah Din. Sesampainya Ariel di rumah Din, ia melihat Din sedang dipukuli oleh ayahnya. Ariel yang tidak tega melihat Din dipukuli, lantas menyerang ayah Din. Namun sial, Ariel justru dibanting oleh ayah Din sampai terjatuh. Din yang melihat hal tersebut lantas mendorong ayahnya sampai jatuh dari tangga. Dan saat mereka berdua turun ke lantai bawah, terlihat ayah Din telah tewas. Din terlihat sangat ketakutan. Ariel pun lantas menenangkan Din dengan mengatakan bahwa mereka harus segera pergi meninggalkan kota ini. Dan mereka pun akhirnya pergi dari rumah tersebut. Di tengah perjalanan, Din bertanya pada Ariel apakah Ariel masih memiliki uang. Ariel pun menjawab tidak. Din pun mengatakan bahwa saat ini mereka harus bisa mendapatkan uang untuk pergi dari kota tersebut. Lalu Ariel pun menyarankan pada Din agar mereka merampok sebuah minimarket, dan Din pun menyetujuinya. Sesampainya di minimarket, mereka pun langsung melancarkan aksinya. Saat Din sedang merampok, terlihat Ariel diam-diam merekam aksi perampokan tersebut. Setelah mendapatkan uang rampokan, mereka pun lantas mulai melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka berdua menyempatkan sebentar untuk bercocok tanam di dalam mobil. Pagi harinya saat sarapan, Din melihat Ariel sangat sibuk dengan ponselnya. Din pun lantas bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Ariel pun lantas menunjukkan video perampokan semalam telah ia upload ke Instagram dan menghasilkan banyak love, komen, serta follower yang kini sudah mencapai 3.000 followers. Mendengar hal tersebut, Din mengatakan bahwa ini bisa membuat kita segera tertangkap. Ariel pun mengatakan bahwa ia telah membuat Instagram baru dan ia berjanji tidak akan mengekspos wajah mereka. Lalu Din pun mengatakan oke. Singkat cerita, sebelum melanjutkan perjalanan, Din berniat untuk membeli senjata terlebih dahulu. Mereka lantas kembali merampok untuk mendapatkan uang. Dan kini terlihat Din yang memegang kamera untuk merekam aksi mereka. Alhasil mereka kembali berhasil mendapatkan uang. Pagi harinya mereka pun lantas menemui penjual senjata dan membeli senjata tersebut. Lalu mereka mulai merampok lagi setiap hari sampai mendapatkan banyak uang dan juga mendapatkan banyak follower di Instagram. Setelah mereka mendapatkan 3,4 juta followers, akhirnya wajah mereka masuk di salah satu berita di TV. Alhasil mereka pun kini telah menjadi buronan. Din yang terlihat sangat kesal dengan Ariel lantas melanjutkan perjalanan dengan terus marah-marah di sepanjang jalan. Tidak selang berapa lama, perjalanan mereka dihentikan oleh polisi karena mengebut di jalanan. Polisi pun lantas berniat untuk menilang mereka. Namun Ariel yang tidak terima malah menantang polisi dengan turun dari mobilnya. Melihat hal tersebut, polisi lantas menodongkan pistolnya ke arah Ariel. Namun saat polisi tersebut hendak melapor melalui radio, Ariel langsung menembak polisi tersebut sampai tewas. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, terlihat Ariel dan Din kini tinggal sementara di sebuah gedung tua yang sudah tidak terpakai. Di dalam gedung, Ariel bertanya pada Din, kapan mereka bisa mulai merampok lagi. Din pun menjawab bahwa mereka kini sudah memiliki banyak uang, jadi sudah tidak perlu merampok lagi. Namun Ariel berkata bahwa ia tidak peduli dengan uang. Sekarang ia hanya ingin mengunggah konten, dikarenakan followersnya sudah mulai menurun sejak mereka berhenti merampok dan bersembunyi di gedung tua tersebut. Din yang terlihat kesal pun lantas mengatakan mereka akan merampok lagi ketika Din mengatakan untuk merampok. Mendengar hal tersebut, Ariel pun lantas terdiam. Di suatu malam, Ariel yang sudah tidak tahan untuk beraksi, memutuskan melakukan perampokan di sebuah minimarket sendirian. Saat ia mulai merampok, fokusnya teralihkan oleh seorang pelanggan yang tiba-tiba masuk. Dan hal tersebut dimanfaatkan oleh penjaga minimarket untuk mengambil shotgun. Alhasil baku tembak pun terjadi. Namun sial untuk Ariel, si penjaga minimarket tersebut berhasil menembak lengannya. Ariel yang kesakitan pun lantas melarikan diri. Sesampainya di gedung tua, Ariel lantas mengajak Din untuk segera pergi dari tempat tersebut, dikarenakan kini semua orang sudah tahu plat mobil dan juga lokasi tempat tinggal mereka. Din yang ikut panik pun lantas buru-buru bersiap untuk pergi. Namun sial, karena kepanikan tersebut, tas mereka yang berisi uang malah justru ketinggalan di dalam gedung tua tersebut.
Di tengah jalan, mereka yang masih terus saling menyalahkan berpapasan dengan dua mobil polisi yang lantas mengejar mereka. Dirasa tidak punya pilihan lain, mereka pun mulai menembaki mobil polisi tersebut sampai semua polisi yang mengejarnya tewas tak tersisa. Setelah terlepas dari kejaran polisi, Ariel yang menyadari bahwa tas yang berisi uang mereka tidak ada di dalam mobil, lantas mulai menyalahkan Dean. Alhasil mereka pun kembali bertengkar hebat di dalam mobil. Dean mengatakan bahwa mereka tidak mungkin kembali ke gedung, dikarenakan pasti sudah banyak polisi di sana. Dengan perasaan yang sangat kesal, mereka berdua pun saling memaki satu sama lain. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah lapangan. Terlihat Dean sedang mengobati luka tembak di lengan Ariel. Setelah selesai mengobati, mereka pun kembali berdebat mengenai kecanduan Ariel yang selalu mengunggah video aksi mereka demi sebuah ketenaran. Ketika perdebatan mereka sudah semakin memanas, entah bagaimana perdebatan tersebut malah berubah menjadi adegan bercocok tanam yang sangat liar dengan menggunakan gaya freestyle. Selesai bercocok tanam, Dean mengatakan kalau sekarang ini mereka harus segera mendapatkan uang agar bisa segera pergi dari kota tersebut. Lalu Dean mulai bercerita bahwa saat ia di penjara, ia memiliki seorang teman yang merupakan seorang perampok juga bernama Kyle. Temannya itu mengatakan jika suatu saat Dean membutuhkan bantuan, Dean bisa menemuinya di Oklahoma. Namun mereka kini tidak bisa pergi kemanapun menggunakan mobil Dean, dikarenakan polisi kini sudah menandai mobil tersebut. Di sebuah jalanan, terlihat Ariel menghentikan sebuah mobil, lalu mengancam pengendara mobil tersebut untuk mau mengajak ia dan juga Dean tinggal sementara di rumahnya. Karena tidak memiliki pilihan lain, pengendara yang bernama Ellie tersebut pun mengiyakan permintaan Ariel, dan mereka pun akhirnya menuju ke rumah Ellie. Sesampainya di rumah Ellie, Ariel langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Di ruang tamu, Ellie mengatakan pada Dean bahwa ia sebenarnya adalah follower dari Instagramnya Ariel. Jadi bisa dikatakan bahwa Ellie adalah fans berat dari Ariel. Dean pun lantas bertanya, apa yang membuat Ellie ngefans pada Ariel? Ellie lantas menjawab bahwa ia merasa sangat terwakili dengan semua aksi yang dilakukan oleh Dean dan juga Ariel. Ia merasa selalu bahagia setiap menonton unggahan video mereka saat beraksi. Mendengar hal tersebut, Dean mengatakan bahwa kehidupan seperti yang mereka lakukan ini sangat tidaklah menyenangkan. Singkat cerita, Ellie pun mengantar Dean dan Ariel untuk bisa melewati perbatasan. Terlihat di sini Ariel menyamar menggunakan wig, sedangkan Dean bersembunyi di dalam bagasi mobil. Saat mereka sampai di perbatasan, polisi lantas memeriksa mobil mereka, dan beruntung polisi tidak mengenali Ariel. Polisi pun juga tidak berhasil menemukan Dean yang bersembunyi di balik tumpukan pakaian. Alhasil mereka pun bisa melewati perbatasan tersebut dengan aman. Setelah mereka berada jauh dari perbatasan, Ariel dan Dean mengatakan pada Ellie agar Ellie menghubungi pihak asuransi untuk melaporkan kehilangan mobilnya. Hal ini bertujuan agar Ellie bisa mendapatkan kembali mobil baru. Lalu Ariel dan Dean pun meninggalkan Ellie di tempat tersebut. Singkat cerita, sampailah Ariel dan Dean di tempat Kyle. Di dalam rumah Kyle mengatakan bahwa ia merencanakan untuk merampok sebuah bank. Lalu hasilnya nanti akan dibagi dua, jika Ariel dan Dean mau membantu Kyle melakukannya. Tanpa berpikir panjang, Ariel pun lantas menyetujuinya. Di hari perampokan, terlihat Ariel mulai melakukan siaran langsung. Saat Kyle menyuruh salah satu anak buahnya masuk ke dalam berangkas untuk mengambil uang, anak buahnya tersebut mengatakan bahwa tidak ada uang di dalam berangkas tersebut. Lalu, Kyle pun menyuruh satu anak buahnya untuk keluar dari bank agar bisa menyiapkan mobil sebelum polisi datang. Namun sayang, ternyata polisi telah mengepung bank tersebut akibat Ariel yang melakukan siaran langsung. Kyle yang mencurigai Ariel lantas mengambil ponsel milik Ariel. Mengetahui Ariel melakukan siaran langsung, Kyle pun lantas mencoba untuk menembak Ariel. Alhasil adu tembak pun terjadi. Dari hasil adu tembak tersebut, yang berhasil selamat hanya Ariel saja. Ariel yang melihat Dean tertembak lantas menghampiri Dean dengan perasaan sangat sedih. Sebelum meninggal, Dean mengatakan, "Selamat Ariel, kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan. Ketahuilah bahwa aku sangat mencintaimu." Lalu Dean pun tewas. Ariel lantas bersembunyi di balik tembok. Tidak selang berapa lama, polisi datang lalu membawa Ariel keluar dari bank tersebut. Di luar bank, terlihat sangat banyak fans dari Ariel berteriak memberikan dukungan pada Ariel. Ariel yang melihat hal tersebut, lantas tersenyum puas, karena ia merasa akhirnya ia bisa menjadi orang yang terkenal. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Chloe, yang baru sadar dari pingsannya dan mendapati dirinya telah terikat di dalam sebuah ruangan. Chloe pun nampak sangat ketakutan, dikarenakan di tempat tersebut ternyata banyak sekali wanita lain yang terikat seperti dirinya. Namun wanita-wanita tersebut masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setelah Chloe sudah bisa menenangkan dirinya sendiri, salah satu wanita yang bernama Rani mulai sadar dari pingsannya. Dan terlihat Rani pun merasa sangat ketakutan.
Lalu terlihat seorang pria bertopeng masuk ke dalam ruangan tersebut. Chloe pun mulai berakting tidak sadarkan diri. Namun Rani yang malah menatap ke arah psikopat tersebut langsung dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Di sini sangat jelas terdengar dari balik pintu kamar mandi, psikopat tersebut seperti sedang menyerang Rani beberapa kali sampai tak terdengar lagi suara teriakan dari Rani. Dan hal tersebut otomatis membuat Chloe semakin merasa ketakutan. Lalu kita akan dibawa ke beberapa bulan yang lalu. Terlihat seorang pria bernama Andrew sedang galau karena ia telah dipecat dari pekerjaannya. Ia pun juga telah ditinggal oleh anak dan istrinya dikarenakan ia dianggap sudah tidak mampu lagi membiayai kehidupan dan biaya kuliah anak gadisnya tersebut. Andrew pun terus berusaha untuk mencari pekerjaan agar bisa membawa kembali istri dan anaknya untuk hidup bersama dengan dirinya. Singkat cerita, saat Andrew sedang berada di pinggir jalan, terlihat ada seseorang tak dikenal terus memperhatikan Andrew. Lalu kita kembali dibawa ke masa sekarang. Terlihat Chloe yang tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba dikejutkan dengan seorang wanita bernama Jenny yang keluar dari bawah ranjang dan langsung berusaha melepaskan ikatan dari Chloe. Di sini, Jenny meminta pada Chloe agar tidak mengeluarkan suara. Setelah itu, Jenny yang mendengar psikopat tersebut akan keluar dari kamar mandi, langsung masuk kembali ke bawah ranjang untuk bersembunyi. Sedangkan Chloe berakting seolah-olah masih dalam keadaan terikat dan tak sadarkan diri. Terlihat psikopat tersebut membawa Rani yang telah tewas keluar dari ruangan tersebut. Setelah psikopat tersebut pergi, Jenny lantas mengatakan bahwa mereka harus segera mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Ia pun juga mengatakan bahwa ia tidak tahu apa tujuan dari psikopat tersebut menyekap dan menghabisi para wanita di tempat tersebut dengan sangat mengerikan. Setelah itu, Jenny pun mulai mencari sesuatu agar bisa digunakan untuk keluar dari tempat tersebut. Namun sial, suara berisik yang ditimbulkan dari Jenny saat ingin keluar dari tempat tersebut membuat psikopat itu masuk kembali ke dalam ruangan. Psikopat yang melihat Jenny dan Chloe masuk ke dalam kamar mandi langsung menangkap Jenny dan menghabisinya. Sedangkan Chloe yang hanya terdiam saja di balik pintu kamar mandi langsung diserang psikopat tersebut sampai pingsan. Melihat Chloe telah pingsan, psikopat itu pun langsung membawa Jenny keluar dari ruangan tersebut. Lalu kita akan kembali dibawa ke beberapa bulan yang lalu. Terlihat Andrew sedang bekerja serabutan dengan menjual beberapa kayu bakar. Terlihat orang misterius yang selalu memperhatikan Andrew masih saja memperhatikan Andrew dari dalam sebuah mobil. Saat Andrew pulang ke rumah, Andrew yang melihat ada sebuah paket dan sebuah surat langsung membuka surat tersebut. Andrew yang melihat ada nomor HP di dalam surat tersebut langsung menelponnya. Di dalam sambungan telepon, terdengar seorang pria yang menyuruh Andrew untuk mengantarkan paket tersebut ke sebuah tempat. Dan jika Andrew mampu menyelesaikan tugas tersebut, maka ia boleh mengambil uang yang dibayarkan oleh sang penerima paket sebesar $200 dari $1.000 yang dibayarkan. Lalu, $800 sisanya Andrew harus menaruhnya di luar kamar. Mendengar hal tersebut, Andrew pun langsung membuka isi paket tersebut. Melihat isinya hanya 2 buah buku dan bukan barang yang berbahaya, Andrew pun langsung segera mengantarkan paket tersebut. Kembali ke masa sekarang, Chloe yang telah kembali sadar langsung berusaha mencari jalan keluar dari ruangan tersebut. Chloe pun lantas membuka sebuah lemari dan terlihat beberapa wanita yang tertumpuk tidak sadarkan diri. Lalu, Chloe kembali menyusuri sudut ruangan untuk mencari celah agar bisa keluar dari ruangan tersebut. Alhasil, Chloe yang melihat ada sebuah jendela kayu langsung berusaha membukanya. Namun hal tersebut ternyata sia-sia. Chloe pun lantas masuk ke dalam kamar mandi. Di sini ia melihat sebuah pengait besi dan sebuah jendela kaca. Namun saat Chloe berusaha membuka jendela tersebut tetap tidak bisa terbuka. Tidak selang berapa lama, Chloe yang mendengar ada suara seorang wanita yang baru sadar langsung segera menghampirinya.
Chloe pun langsung segera menolong wanita bernama Marnie tersebut sembari meminta agar Marnie tidak berisik. Setelah itu, Chloe mulai mendorong sebuah lemari menuju ke arah pintu masuk. Namun tidak selang berapa lama, tiba-tiba psikopat tersebut datang kembali. Psikopat yang tidak bisa membuka pintu karena terganjal dengan lemari terus mendobraknya. Chloe yang melihat ada sebuah lubang ventilasi di langit-langit langsung membukanya. Dan setelah berhasil, ia dan Marnie segera beranjak untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Namun sial, psikopat yang telah berhasil masuk langsung menangkap Marnie. Sedangkan Chloe yang masih berada di lubang ventilasi hanya bisa melihat Marnie sedang dihabisi oleh psikopat bertopeng tersebut. Setelah Marnie tewas, psikopat itu pun langsung menusukkan garu besi ke langit-langit kamar untuk memeriksa apakah ada orang lain di langit-langit tersebut. Chloe yang terkena garu di tangan dan kakinya tetap berusaha tidak mengeluarkan suara. Alhasil, psikopat yang merasa tidak ada orang lain di langit-langit langsung membawa jenazah Marnie keluar dari ruangan tersebut. Lalu kita dibawa kembali ke masa beberapa bulan yang lalu. Terlihat Andrew yang telah mendapatkan pekerjaan sebagai pengantar barang mulai memiliki kehidupan yang semakin membaik. Namun di suatu malam saat Andrew sedang akan menyerahkan sebuah paket kepada pelanggan, tiba-tiba ia diserang oleh orang tak dikenal sampai tumbang. Andrew yang sadar paketnya telah hilang langsung berusaha mengejar orang tersebut, namun gagal. Pagi harinya Andrew menelpon orang misterius yang merupakan bosnya tersebut. Oke, kita kasih nama orang ini Mr. X. Andrew mengatakan pada Mr. X bahwa paket yang seharusnya ia antar telah dicuri oleh seseorang. Mr. X pun langsung memberikan alamat sang pencuri paket yang ternyata merupakan pelanggan yang tidak mau membayar kepada Andrew. Di sini Mr. X menyuruh Andrew untuk menghabisi para pelanggan tersebut, karena jika tidak, maka Andrew akan segera dipecat saat ini juga. Mendengar hal tersebut, Andrew pun langsung menuju ke lokasi dan menghabisi semua pencuri tersebut, lalu mengambil kembali paketnya. Kita kembali ke masa sekarang. Terlihat Chloe yang terluka cukup parah perlahan mulai turun dari langit-langit, dan dengan tertatih-tatih ia pun mulai mencari ide. Singkat cerita, Chloe yang tiba-tiba mendapatkan ide langsung mengambil kain yang mengikat tangan dan kaki para wanita di situ untuk menutup luka yang ada di tangan dan kakinya. Setelah itu, Chloe mulai mengumpulkan kain-kain pengikat dari para wanita di sana untuk ia gabungkan menjadi sebuah tali yang cukup panjang. Lalu, Chloe pun mulai membuat sebuah jebakan untuk psikopat bertopeng tersebut dengan menggunakan benda-benda sederhana yang ia dapatkan dari para wanita di tempat tersebut. Setelah selesai, kita kembali dibawa ke beberapa bulan yang lalu. Terlihat Andrew kembali ditawari sebuah pekerjaan oleh Mr. X, yaitu menemui seorang bos kaya yang sangat tertarik untuk menjadikan Andrew sebagai karyawannya. Dan setelah Mr. X memberikan alamat bos tersebut, Andrew pun langsung menuju ke tempat tersebut. Sesampainya Andrew di rumah sang bos, ia pun disambut oleh seorang ART yang langsung menyuruhnya untuk masuk dan duduk di sebuah sofa mewah. Setelah itu, ART tersebut menyuguhkan sebuah minuman hangat untuk Andrew minum. Lalu muncul sang bos yang cantik jelita bernama Rosa menyapa Andrew. Rosa pun mengatakan pada Andrew bahwa Mr. X telah mengatakan pada dirinya bahwa Andrew merupakan seorang pria yang sangat bisa dipercaya. Maka dari itu, Rosa sangat berniat untuk memberikan tugas istimewa pada Andrew dengan bayaran yang sangat besar. Rosa mengatakan bahwa Andrew hanya harus mencarikan gadis muda yang cantik jelita agar ia bisa mengekstrak darah gadis tersebut untuk dijadikan minuman pembuat awet muda. Awalnya Andrew menolak tawaran tersebut dikarenakan hal tersebut sama sekali tidak masuk akal. Namun setelah Rosa mengatakan bahwa sebenarnya kini usianya sudah 80 tahun, Andrew pun lantas bertanya, bagaimana jika pihak kepolisian mengetahuinya? Rosa pun lantas menjawab bahwa hal tersebut sangat mudah diatasi hanya dengan sedikit uang miliknya. Rosa pun menambahkan jika Andrew bersedia melakukannya, maka Andrew dan anaknya akan mendapatkan
mendapatkan hidup yang abadi dan kaya raya. Mendengar hal tersebut, akhirnya Andrew pun mengiyakan tawaran tersebut. Kembali ke masa sekarang, Chloe yang mendengar psikopat bertopeng kembali datang, langsung berakting seolah-olah ia sedang akan gantung diri. Namun saat psikopat tersebut akan menyerang Chloe menggunakan pisau, ia pun malah tersandung jebakan Chloe yang mengakibatkan leher psikopat tersebut terjerat jebakan Chloe. Melihat psikopat tersebut panik, Chloe pun langsung menyerang tangan psikopat itu menggunakan pisau sampai tak berdaya. Chloe yang melihat psikopat tersebut sudah mulai kehabisan nafas, ia pun lantas mengangkat para wanita yang ada di tempat tersebut dan menaruhnya di ranjang. Setelah itu, Chloe pun langsung menarik tali yang menjerat leher psikopat tersebut sampai psikopat tersebut kehabisan nafas dan tewas dengan hati yang kecewa. Setelah psikopat tersebut tewas, Chloe yang penasaran pun langsung membuka topeng psikopat tersebut dan ternyata psikopat tersebut adalah Andrew. Chloe pun lantas keluar dari tempat tersebut. Ternyata ruangan tersebut berada tepat di halaman belakang rumah Rosa. Suatu malam di sebuah rumah yang cukup besar, terlihat seorang gadis bernama Anna sedang memegang sebuah kotak berisi kunci yang saya juga nggak tahu ini kunci apa. Karena filmnya kan baru mulai, jadi pastinya belum dijelaskan. Lalu Anna yang mendengar suara pintu terbuka dan tertutup, langsung segera memeriksanya. Sesampainya di depan pintu, kakak Anna yang sedang duduk-duduk santuy mengajak Anna untuk join. Namun di sini Anna menolak dan langsung kembali masuk. Pagi harinya terlihat Anna sedang merawat kakaknya yang sepertinya sedang sakit. Tapi nggak dijelaskan sakitnya apa. Yang jelas kayaknya sudah sangat parah. Lalu terdengar suara bel pintu. Anna pun segera membuka pintu. Dan itu ternyata adalah Jenny, seorang pengacara yang disuruh kakaknya Anna untuk menjual semua aset yang ada dan mengurusi Anna pindah ke kota agar Anna bisa hidup seperti orang-orang pada umumnya. Mendengar penjelasan dari Jenny, Anna sontak menolak. Lalu bel pintu kembali berbunyi dan kali ini seorang kurir bernama Dani muncul mengantarkan makanan untuk Anna dan kakaknya. Dani ini sudah lebih dari 10 tahun bekerja pada keluarga Anna sebagai pengantar semua kebutuhan keluarga tersebut. Jadi nggak cuma makanan aja yang diantar. Gak lama berselang terdengar suara kakak Anna terjatuh. Anna pun langsung segera menolongnya. Sore harinya kakak Anna yang sudah merasa hidupnya tidak lama lagi menyuruh Anna agar membawa semua uang dan harta yang mereka miliki untuk pindah ke kota dan memulai hidup baru, sekaligus memaafkan ayah mereka. Namun Anna bilang kalau dia nggak akan mungkin bisa meninggalkan rumah tersebut. Seperti halnya ia juga nggak akan mungkin bisa memaafkan semua perbuatan sang ayah kepadanya. Kakaknya pun hanya bisa menghela nafas saja mendengar jawaban dari Anna barusan. Malam harinya saat Anna sedang akan tidur, ia dikejutkan dengan suara alarm yang terhubung dengan kakaknya. Ia pun segera memeriksanya. Dan benar saja ternyata sang kakak telah meninggoy nih guys. Terlihat petugas ambulan membawa kakak Anna menuju ke hospital. Anna pun nampak sangat sedih. Dikarenakan kini ia pastinya akan merasa sangat kesepian sendirian di rumah tersebut. Pagi harinya, Dani kembali datang, membawakan makanan untuk Anna dan kakaknya. Dani yang melihat Anna sedang bersedih karena baru saja ditinggal oleh kakaknya, langsung mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa kini pastinya kakaknya Anna sudah bahagia di surga. Jadi Anna tidak perlu bersedih lagi. Anna pun merasa sedikit tenang karena selama 10 tahun ini, Dani selalu bisa menghiburnya di saat ia sedang sedih ataupun resah. Lalu, Anna mengambilkan uang cash yang sangat banyak untuk ia berikan kepada Dani agar Dani bisa melanjutkan sekolahnya di kota. Mengetahui hal itu, Dani sontak menolak uang tersebut dikarenakan ia sudah merasa bahagia bisa menjadi kurir khusus keluarga Anna. Singkat cerita, esok harinya saat kakak Anna sedang dimakamkan, Anna terlihat masih berada di rumah dan tidak pergi ke pemakaman. Namun ia tetap memakai pakaian berkabung sebagai penghormatan untuk kakak tersayang.
Saat Ana sedang masak air untuk bikin teh, terdengar ada 3 orang yang datang mencoba membuka paksa pintu rumahnya. Ana yang ketakutan langsung segera bersembunyi di bawah meja. Terdengar mereka bertiga sedang ingin mengambil uang di rumah Ana, karena mereka menganggap Ana pastinya saat ini sedang berada di pemakaman kakaknya. Saat para pemuda itu berkeliling, terdengar suara dari teko air panas. Beruntung saat mereka bertiga menuju ke dapur, Ana sudah berpindah melalui pintu yang ada di dapur. Ini namanya Jibi. Yang ini Vice yang merupakan adik kandung Jibi, dan yang ini adalah Perry. Jibi yang sadar bahwa Ana pastinya ada di rumah, lantas menyuruh Vice dan Perry untuk mencari keberadaan Ana sekaligus memutus sambungan telepon. Padahal uangnya tuh ada di depan mata nih guys. Nih, tapi karena mungkin belum rezeki ya, jadi mereka nggak memeriksa bungkusan uang yang ada di meja ini. Untuk informasi, semua ruangan yang ada di rumah Ana ini saling terhubung satu sama lain. Terlihat Ana berlari masuk ke sebuah kamar untuk bersembunyi. Tidak lama berselang, Perry masuk juga ke kamar yang sama. Di sini setelah celingak-celinguk, Perry yang berhasil menemukan Ana kembali mengejarnya. Saat Ana sudah berada di depan pintu keluar, tiba-tiba Ana berhenti dan seketika merasa sangat ketakutan. Melihat hal itu, Jibi lantas menutup pintu keluar dan menyuruh Ana untuk duduk. Di sini Jibi bertanya, mengapa Ana tidak ke pemakaman kakaknya? Sebelum Ana menjawab, tiba-tiba muncul Perry dengan membawa bensin berniat untuk melakukan pembakaran. Vice yang melihat Perry hendak menggetok Ana mencoba menghentikannya. Jibi yang merasa Vice hanya mengganggu, lantas menyuruhnya untuk ke dapur membuatkan segelas kopi. Setelah Vice ke dapur, Jibi mengatakan pada Perry bahwa mereka harus tetap fokus pada uangnya dan segera pergi tanpa harus menghabisi siapapun. Setelah sepakat, Jibi lantas menyuruh Perry untuk menjaga Ana sedangkan ia akan kembali mencari uangnya. Saat Jibi berada di dapur bersama Vice, Jibi mengatakan jika Vice tidak siap dengan apa yang mereka lakukan sekarang, Vice boleh pulang sekarang juga. Dan Jibi berjanji tidak akan melibatkan Vice apapun yang terjadi. Vice pun mengatakan bahwa ia nggak akan pulang sebelum mendapatkan uangnya. Hanya ia nggak mau jika sampai ada yang melukai Ana. Mendengar hal itu, Jibi pun mengatakan, baiklah. Dan mereka pun kembali berkeliling mencari keberadaan uang tersebut. Di ruang tamu, Perry menanyai Ana kenapa Ana tidak berlari keluar rumah saat tadi ada kesempatan. Ana pun mengatakan bahwa ia memiliki ketakutan berlebih pada dunia luar. Jadi selama lebih dari 10 tahun ia memang gak pernah keluar rumah sama sekali. Perry yang belum percaya dengan perkataan Ana langsung melakban kaki Ana agar tidak bisa kabur. Setelah itu, Perry yang masih penasaran lantas menarik Ana keluar rumah untuk membuktikan perkataan Ana barusan. Terlihat setelah melewati pintu, Ana mulai mengerang kebingungan. Beruntung Jibi segera datang dan langsung menenangkan Ana. Setelah melihat sendiri Ana ketakutan sampai ngompol, Jibi langsung membawanya masuk dan menyuruh Vice untuk membantu Ana membersihkan diri. Vice pun lantas membawa Ana ke kamar agar segera ganti baju. Saat Vice sedang membuka lakban yang ada di kaki Ana mengatakan bahwa ia yakin Vice adalah orang baik. Vice pasti melakukan semua ini hanya karena disuruh sama Jibi. Mendengar hal itu, Vice yang ngerasa diremehin Ana langsung berusaha memperkaos Ana. Beruntung Dani datang dan menghentikan tindakan Vice. Di sini Ana sangat terkejut mengetahui kalau ternyata Vice merupakan teman dari Dani. Ana yang kecewa langsung segera berlari untuk bersembunyi. Sedangkan Dani yang masih berdebat dengan Vice tiba-tiba didatangi Jibi dan juga Ferry yang langsung mengeplak Dani. Perry pun langsung bergegas mencari Ana. Perry yang sudah lelah gak berhasil menemukan Ana, segera mengambil burung kecil yang ada di rumah itu bertujuan agar Ana mau keluar dari persembunyiannya. Namun karena Ana tak kunjung keluar, Perry pun langsung menggeprek burung tersebut sampai meninggoy. Setelah itu, Perry lantas menemui Jibi dan Dani yang sudah berada di ruang tamu. Ana yang melihat Perry udah pergi, langsung segera berpindah ke ruangan lain. Perry mulai melakban tangan Dani agar tidak mengganggu rencana mereka. Sedangkan Vice masih terus berusaha mencari keberadaan
keberadaan Anna. Vice yang akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian Anna lantas berusaha menangkapnya. Namun sial, Anna yang menemukan sebuah obeng spontan langsung menyucuk lehernya Vice sampai meninggoy. Di ruang tamu, Gibi dan Perry yang menyangka Vice telah berhasil menangkap Anna menunggu dengan santuy kedatangan Vice. Padahal sekarang Anna sedang membawa jenazah Vice menuju ke ruang bawah tanah rumahnya. Perry dan Gibi yang mendengar ada suara aneh di bawah tanah langsung segera memeriksanya. Alangkah terkejutnya Gibi setelah melihat adik kandungnya sudah meninggoy. Saat Perry dan Gibi sedang sedih di ruang bawah tanah, tiba-tiba Perry melihat ada Anna di salah satu ruangan bawah tanah. Namun saat ia berusaha menangkapnya, Anna udah keburu ngunci pintu tempat tersebut. Terlihat Anna mengambil kunci dari sebuah kotak lalu menggunakannya untuk menyembunyikan tangga ruang bawah tanah. Setelah itu, dengan sangat santuy, Anna menutup pintu ruangan tersebut dengan Perry dan Gibi terkurung di dalamnya. Gibi berusaha menelpon bantuan, namun di ruangan tersebut pastinya nggak ada sinyal dong, ya kan? Hehehe. Di ruang tamu, Anna menemui Dani sembari bertanya mengapa Dani melakukan semua ini. Dani pun menjelaskan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan kejadian ini. Ia tadi sedang berada di pemakaman, namun karena nggak ngelihat Anna ada di sana, ia yang khawatir langsung segera menuju ke sini. Anna pun kembali bertanya, lantas kenapa Vice bisa mengenal Dani? Dani pun mengatakan bahwa Vice merupakan sahabat dan kesalahan terbesarnya adalah ia mencurhatkan semua hal mengenai Anna kepada Vice, bahkan mengenai Anna yang hendak memberikan uang yang banyak kepadanya. Namun ia sama sekali nggak mengira Vice akan melakukan hal seperti ini. Anna mengatakan sebenarnya akan lebih baik kalau Dani menerima uang tersebut sebelumnya, sehingga kejadian seperti ini pasti nggak akan pernah terjadi. Anna pun mengambil sebuah palu, lalu melepaskan lakban Dani dan membawa Dani ke pinggir pintu bawah tanah, lalu mendorongnya dan kembali mengunci pintunya. Terlihat batok lutut Dani melengse pindah ke belakang karena kejadian tersebut. Setelah itu, Anna masuk ke sebuah ruangan semacam control room untuk mengawasi mereka semua. Perry yang melihat Dani teriak-teriak lantas membantu Dani untuk mengembalikan batok lutut Dani ke tempat semula. Gak selang berapa lama, Anna membuka pintu bawah tanah sembari bertanya, apakah Gibi membutuhkan P3K untuk Dani? Jika iya, maka Gibi bisa menuju ke sebuah ruangan yang kini kuncinya telah Anna buka. Gibi pun langsung menuju ke ruangan yang dimaksud. Namun sial, saat Gibi masuk, tiba-tiba Anna menutup dan mengunci pintunya dari jarak jauh. Alhasil Gibi pun harus terkurung di ruangan tersebut. Terlihat Anna terus mengawasi Gibi dari kontrol room, sedangkan Gibi masih mencari jalan keluar dari ruangan tersebut. Namun gagal, karena memang semua jalan keluar sudah dikunci oleh Anna. Di sisi lain, Perry yang menemukan sebuah batu berhasil membuka pintu yang menuju ke ruangan lain di ruang bawah tanah tersebut. Anna yang melihat hal itu lantas mengambil palu dan segera menuju ke tempat Perry. Di sini Perry berhasil menemukan ruangan yang berisi alat-alat psikopat. Namun Perry nggak memperdulikannya. Ia pun mengambil linggis dan berusaha membuka sebuah pintu yang ia yakini merupakan pintu menuju ke ruangan Gibi. Tapi tiba-tiba salah satu lampu di ruangan tersebut padam. Perry pun lantas segera memeriksanya. Setelah Perry menyalakan lampunya kembali, ia yang melihat ada lubang di tembok segera memeriksanya. Dan ternyata lubang tersebut mengarah ke ruangan yang memiliki tangga menuju ke atas. Namun Perry yang merasa harus menyelamatkan Gibi terlebih dahulu kembali masuk ke ruangan yang penuh alat-alat psikopat. Tapi tiba-tiba Anna muncul dan langsung menggetok kelapa Perry pakai palu sampai meninggoy. Di saat yang bersamaan, Jenny datang dan langsung masuk ke rumah Anna sambil memanggil-manggil nama Anna. Anna yang mendengar suara itu langsung segera menemui Jenny. Di sini Jenny mengatakan bahwa tujuannya datang menemui Anna hanya ingin memastikan Anna baik-baik saja, karena ia tidak melihat Anna di pemakaman tadi pagi. Di sisi lain, Dani perlahan berjalan menuju ruangan yang tadi sudah dibuka oleh Perry. Di ruangan ini, Dani yang menemukan beberapa jenazah di kotak pembeku merasa sangat ketakutan. Setelah sedikit tenang,
Dani yang melihat lubang di dinding langsung memasukinya. Ia pun segera merangkak menuju ke atas menggunakan tangga yang ada di ruangan tersebut. Saat Jenny hendak pamit, Jenny yang mendengar suara Dani yang sedang menggedor pintu bawah tanah lantas bertanya, "Suara apakah itu?" Ana pun menjawab bahwa itu hanyalah suara generator yang sudah tua, jadi memang suka berisik kayak gitu. Mendengar hal itu, Jenny pun lantas berpamitan dan segera pergi dari rumah Ana. Ana pun langsung menemui Dani dan membawa Dani menuju ke ruangan lain. Dalam perjalanan, Dani sempat melihat jenazah Perry yang sudah rebahan santuy. Ana pun lantas memasukkan Dani ke sebuah lemari dan menguncinya. Setelah itu, Ana menuju ke sebuah ruangan pengawasan untuk mengirim Dani menuju ke ruangan tempat Gibi dikurung. Gibi yang melihat Dani keluar dari lemari langsung berusaha mendobrak lemari tersebut, namun sia-sia. Gibi yang sadar sedang diawasi lantas mulai berbicara pada Ana. Apa yang sekarang Ana inginkan dari mereka berdua? Ana pun mengatakan bahwa ia ingin Gibi segera memakai kemeja yang sudah ia siapkan di lemari. Awalnya Gibi menolak, namun setelah Ana mengatakan bahwa ia akan memberitahu apa yang ia inginkan setelah Gibi memakai kemeja tersebut, alhasil Gibi pun melakukannya. Lalu Gibi mulai bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Mengapa ada ruang psikopat semacam ini? Ana pun mulai bercerita bahwa dulu ia sering diperkaos oleh ayahnya. Sampai suatu ketika, kakaknya yang sudah sangat kesal berhasil menghabisi ayahnya sampai meninggoy. Lalu kakak Ana pun mulai membangun ruang psikopat ini dan mencari orang-orang yang memiliki kebiasaan seperti ayahnya untuk dihabisi di ruangan tersebut. Hal inilah yang membuat Ana selama 10 tahun terakhir ini nggak berani keluar rumah karena masih takut jika bertemu orang-orang yang sejenis dengan ayahnya. Ana pun lantas memanggil Dani agar mendekat ke cermin. Lalu menyuruh Dani mengambil sebuah pistol untuk didorkan ke JB. Mengetahui hal itu, Dani pun menolak. JB yang mendengar Dani mengatakan tidak mau, langsung segera mendekat ke cermin. Dan saat JB melihat ada pistol, ia pun langsung mengambilnya dan langsung mengarahkannya pada Dani sembari mengatakan, jika Ana nggak bebasin dia sekarang juga, maka ia akan mengedor Dani saat ini juga. Ana yang nggak tega jika Dani yang harus meninggoy akhirnya membukakan kunci pintu ruangan psikopat itu. JB pun lantas membantu Dani untuk ikut keluar dari ruangan tersebut bersamanya. Terlihat sebelum keluar ruangan, JB sempat melihat ke arah jenazah adiknya dan memutuskan untuk membawa jenazah tersebut keluar dari rumah Ana. Setelah berhasil keluar rumah, JB yang ternyata masih belum rela adiknya meninggoy langsung kembali masuk ke rumah Ana. Ana yang melihat JB hendak membakar rumah langsung mengambil uang dan berniat memberikannya pada JB. JB yang sudah nggak minat dengan uang itu langsung berusaha menghabisi Ana. Di sini Dani berusaha menghentikan JB. Namun saat JB sedang fokus pada Dani, tiba-tiba Ana langsung mengedor JB sampai meninggoy. Setelah itu Ana langsung menyuruh Dani untuk pergi dari tempat itu. Dan setelah Dani pergi, Ana yang merasa sudah bertambah hebat karena telah berhasil menghabisi para pengganggu, memutuskan membakar rumahnya lalu segera pergi dari tempat itu tanpa uang dan harta sama sekali. Nah loh, apa nggak jadi gembel malah sekarang? Uang rumah ikut dibakar nih. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Sophia yang merupakan seorang penyedia jasa perawatan cacing sedang menuju ke sebuah ruang kantor untuk memberikan jasanya kepada seorang pria bernama Philip. Namun saat Sophia melihat Philip sedang terikat di kursi kantornya, ia pun langsung berusaha melepaskan ikatan tersebut. Namun sial, tiba-tiba dari belakang Sophia muncul seorang psikopat bertopeng panda langsung menyerang Sophia sampai tewas. Setelah Sophia tewas, psikopat tersebut pun langsung menyerang Philip juga sampai tewas. Beberapa hari kemudian, di kantor yang sama, terlihat seorang pria bernama Demian sedang memberikan pengarahan kepada karyawati barunya yang bernama Ariel. Setelah diberikan pengarahan, Ariel pun langsung diberi tugas untuk memeriksa beberapa berkas dan setelah selesai, berkas tersebut harus segera dibawa ke lantai 6. Mendengar hal tersebut, Ariel pun segera menuju ke ruangan penyimpanan berkas. Sedangkan di lobi kantor, terlihat seorang pria bernama Daniel yang melihat Ariel masuk ke dalam lift langsung segera menghampirinya. Sedikit informasi bahwa Daniel ini adalah asisten baru dari Demian. Jadi mereka berdua sama-sama baru guys. Di lift, Daniel langsung berkenalan dengan Ariel.
Setelah beberapa saat mengobrol, Ariel yang sudah sampai di lantai 3 langsung segera keluar dari lift. Sedangkan Daniel terus melanjutkan perjalanannya sampai ke lantai 6. Sesampainya Daniel di lantai 6, tanpa basa-basi, Damian langsung memberinya tugas lembur untuk mengetik ulang beberapa laporan yang akan digunakan Damian untuk presentasi esok hari. Setelah memberikan perintah, Damian pun langsung segera pergi dari ruangannya. Di lantai 3, Ariel bertemu dengan penjaga ruangan berkas yang bernama Carol. Di sana, Ariel diberitahu bahwa tugasnya adalah mengoreksi semua berkas yang ada di ruangan tersebut. Mendengar hal tersebut, Ariel nampak cukup terkejut. Singkat cerita, sore harinya, terlihat Damian sedang menemui direktur dari perusahaan tersebut yang bernama Bob. Di sini, Bob memberitahu Damian bahwa setelah meninggalnya Philip yang merupakan wakil direktur, ia akan segera memilih salah satu di antara Damian dan 3 orang temannya untuk menggantikan posisi Philip. Bob pun juga menyuruh Damian untuk segera menyampaikan hal tersebut kepada ketiga temannya. Mendengar hal tersebut, Damian pun mengatakan, "Baik, Pak," lalu segera keluar dari ruangan tersebut. Sesampainya di ruangannya, Damian tidak memberitahukan kepada teman-temannya tentang acara pemilihan wakil direktur yang akan diadakan oleh Bob besok pagi. Tapi, Damian malah mengajak teman-temannya untuk berpesta di ruangannya bersama para wanita pemberi jasa perawatan cacing. Mendengar ajakan tersebut, teman-teman Damian pun terlihat cukup senang. Oke, mari kita berkenalan dengan ketiga teman-teman Damian. Yang ini bernama John, ini Mon, dan yang ini bernama Yat. Di lantai 3, Ariel yang terlihat sangat lelah mengerjakan tugasnya yang begitu sangat banyak, langsung curhat pada Daniel. Mendengar curhatan Ariel, Daniel pun mengatakan bahwa dirinya juga mendapatkan tugas yang sangat aneh dan sangat banyak, sama seperti Ariel. Alhasil karena mereka berdua merasa senasib, akhirnya mereka berdua pun mulai saling jatuh cinta. Singkat cerita, setelah semua karyawan pulang, seorang satpam bernama Steve langsung mengunci seluruh pintu keluar dari kantor tersebut. Setelah itu, Steve lantas memberitahu Damian bahwa Damian sudah bisa memulai pestanya dengan mentransfer sejumlah uang keamanan pada Steve terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, Damian pun mengatakan, "Oke, bro." Di ruangan Damian yang melihat Daniel akan pulang, langsung mengajak Daniel untuk bergabung di dalam pestanya. Awalnya Daniel menolak, namun karena Damian terus memaksa, alhasil Daniel pun mengiyakan tawaran tersebut. Dan mereka pun akhirnya berpesta dengan sangat bahagia. Di lobi, Steve yang melihat para wanita telah datang, langsung menyuruh para wanita tersebut untuk segera menuju ke lantai 6. Mendengar hal tersebut, mereka pun langsung berjalan menuju ke lantai 6. Oke, mari kita berkenalan dengan para wanita ini. Yang ini bernama Yasmin, ini Vero, ini Cindy, dan yang ini adalah Carla. Sesampainya mereka di lantai 6, mereka pun langsung melakukan gerakan-gerakan ala percocok tanaman yang cukup keren. Di lantai 3, terlihat Ariel yang telah selesai dengan pekerjaannya langsung beranjak menuju ke lantai 6 untuk memberikan berkas-berkas tersebut kepada Damian. Di lobi, Steve yang sedang asik menonton film tidak melihat ada seorang pria misterius yang masuk ke dalam gedung tersebut. Di dalam lift, pria misterius tersebut terlihat mulai memakai sebuah topeng panda yang ia bawa. Dan di sini akhirnya kita tahu bahwa ternyata pria misterius ini adalah sang psikopat panda yang telah menghabisi Philip di awal kisah tadi. Tidak selang berapa lama, Steve ditelepon oleh Damian untuk memeriksa sekeliling. Mendengar hal tersebut, Steve pun mengatakan, "Oke, bos." Saat Steve sedang berkeliling, Steve yang melihat ada psikopat panda yang sedang bermain komputer langsung menegurnya. Psikopat panda yang melihat kedatangan Steve tiba-tiba langsung menyerang Steve sampai tewas. Sedangkan di lantai 3, terlihat Carol menuju ke ruangan monitor CCTV berniat untuk menonton pesta cocok tanam yang dilakukan Damian bersama teman-temannya. Namun tidak selang berapa lama Carol menonton, tiba-tiba dari belakang muncul psikopat panda yang langsung menyerangnya sampai tewas. Sedangkan Ariel yang baru sampai di lantai 6 langsung disapa oleh Jasmine yang ternyata merupakan mantan bosnya.
Damian yang mendengar hal tersebut tanpa ragu langsung menyuruh Ariel untuk melakukan gerakan ala percocok tanaman sama seperti yang dilakukan Jasmine dan kawan-kawannya. Namun Ariel yang sudah lama berhenti dari dunia cocok tanam dengan perasaan kesal langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Daniel yang melihat hal tersebut langsung mengejar Ariel. Sesampainya Ariel dan Daniel di lantai 3, Daniel mulai mencoba untuk menenangkan hati Ariel dengan mengajaknya untuk keluar dari gedung tersebut, lalu mulai mencari pekerjaan baru yang tentunya bosnya tidak seperti Damian. Namun Ariel yang masih kesal malah meninggalkan Daniel sendiri di ruangan tersebut. Saat Ariel berjalan menuju ke lobi, tiba-tiba ia dikejutkan dengan tubuh Steve dan Carol yang telah tewas tergeletak di lantai. Tidak selang berapa lama, muncul psikopat panda yang langsung berusaha untuk menghabisi Ariel. Alhasil, Ariel pun langsung segera berlari untuk bersembunyi. Namun saat Ariel masuk ke sebuah ruangan, Ariel yang melihat ada Damian di dalam ruangan tersebut langsung menceritakan semua kejadian yang telah ia alami. Damian yang mendengar hal tersebut tiba-tiba malah langsung mengadu cingurnya dengan Ariel. Daniel yang melihat kejadian tersebut langsung menyerang Damian sampai tumbang. Setelah itu, Daniel pun langsung membawa Ariel untuk segera pergi dari tempat tersebut. Sesampainya Ariel dan Daniel di ruangan lain, Ariel langsung mengatakan pada Daniel bahwa di gedung tersebut ada seorang psikopat panda yang telah menghabisi Steve dan Carol. Mendengar hal tersebut, Daniel terlihat cukup panik. Di ruangan lain, Mon yang sedang santai karena cacingnya lagi dirawat oleh Carla didatangi oleh psikopat panda yang langsung menyerang Carla dan Mon sampai tewas. John yang tak sengaja melihat kejadian tersebut langsung segera berlari menuju ke ruangan pesta. Psikopat panda yang melihat John sedang memperingatkan Vero dan Cindy langsung menyerang John sampai tewas. Sedangkan Cindy dan Vero yang sedang berusaha membuka pintu keluar ikut dihabisi juga oleh psikopat panda tersebut. Di ruangan lain terlihat Daniel dan Ariel sedang bersembunyi dari kejaran psikopat panda. Namun sial, Yasmin yang tiba-tiba masuk ke ruangan persembunyian Ariel dan Daniel menyebabkan psikopat panda mengetahui tempat persembunyian mereka. Alhasil, mereka pun langsung berlari keluar dari tempat tersebut. Tidak selang berapa lama, psikopat panda yang melihat Yat masuk ke ruangan tersebut langsung menyerang Yat sampai tewas. Di ruangan lain, Yasmin, Daniel, dan Ariel yang sedang bersembunyi di sebuah ruangan mulai mencari cara untuk keluar dari gedung tersebut. Alhasil, Daniel memiliki ide yaitu Ariel harus bersedia masuk ke lubang ventilasi lalu berjalan menuju ke ruangan kontrol agar bisa meminta bantuan pada 911. Karena hanya di ruangan tersebutlah ia bisa mendapatkan sinyal ponsel. Namun sesampainya Ariel di ruangan tersebut, Ariel yang melihat Yasmin sedang ditawan oleh psikopat panda akhirnya menyerahkan diri. Namun saat Ariel bertanya pada psikopat panda mengapa ia melakukan semua ini, tiba-tiba muncul Damian yang langsung mengatakan bahwa ialah yang telah mengundang psikopat panda tersebut. Dikarenakan ia sangat ingin menjadi wakil direktur. Mendengar hal tersebut, secara bersamaan Ariel dan Jasmine langsung menendang telur cacing psikopat dan juga Damian sampai tumbang. Setelah Yasmin dan Ariel pergi, tiba-tiba psikopat panda langsung menyerang Damian sampai tewas. Setelah itu, psikopat tersebut mulai mengejar Yasmin dan juga Ariel. Alhasil, psikopat panda pun berhasil menangkap Yasmin dan langsung menghabisinya. Sedangkan Ariel berhasil masuk ke ruangan lain lalu menguncinya. Psikopat panda yang melihat hal tersebut langsung mengambil Daniel yang sedang terikat di kursi sembari mengatakan bahwa jika Ariel tidak membuka pintu tersebut, maka ia akan segera menghabisi Daniel saat ini juga. Mendengar hal tersebut, Ariel pun langsung mempersiapkan beberapa senjata yang ia dapatkan dari ruangan tersebut untuk ia gunakan menyelamatkan Daniel. Singkat cerita, Ariel yang akhirnya berhasil menemukan Daniel di sebuah ruangan langsung segera melepaskan ikatan yang mengikat Daniel. Namun sial, psikopat panda yang melihat hal tersebut langsung menyerang Daniel sampai tewas. Melihat hal tersebut, Ariel pun langsung menyerang psikopat panda tersebut dan pertarungan pun tak terhindarkan. Beruntung, dalam pertarungan tersebut, Ariel yang memiliki senjata yang sangat lengkap berhasil menusukkan spidol ke leher psikopat tersebut sampai tumbang. Setelah itu, Ariel pun langsung segera bergegas masuk ke dalam lift untuk keluar gedung. Namun sesampainya lift di lantai 3, tiba-tiba psikopat panda tadi kembali muncul dan ikut masuk ke dalam lift.
Dan sial untuk psikopat panda. Kali ini pun Ariel berhasil menusukkan pisau ke perut psikopat tersebut sampai tumbang. Di akhir kisah, Ariel yang melihat para karyawan berdatangan untuk bekerja langsung mengatakan semua kejadian yang telah ia alami. Namun semua karyawan di sana tidak mempercayainya. Dan saat Ariel akan menunjuk ke lift tempat psikopat panda tersebut tewas, alangkah terkejutnya Ariel. Ternyata psikopat tersebut sudah tidak ada di lift tersebut. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku, menujumu inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Ku pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku. Inginkan kembali seperti dahulu.